Oke, kita mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, terutama Bapak Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Andes Mayang Syarifimo. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka secara daring dengan kondisi musibah pandemi yang masih melanda kita semua. Komunikasi bukanlah hambatan. Kemajuan teknologi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa pada hari ini kita bertemu dalam rangka kegiatan Dukcapil Brebes menyapa Wong Brebes pada pukul 13 ini, dan sampai selesai insya Allah kurang lebih 1 jam kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Mohon juga partisipasi dari peserta, baik dari masyarakat umum, dari operator, dari FKD, dan seluruh masyarakat Brebes yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai Ditlantas Hukum Dokumen Kependudukan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin pemenuhannya oleh peraturan perundangan. Dokumen penduduk adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk. Kepemilikan dokumen kependudukan penting untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Salah satu output penerbitan dokumen kependudukan adalah terbangunnya data kependudukan, yang mana kita tahu bahwa data kependudukan tersebut memiliki manfaat, diantaranya adalah untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan pengakuan hukum dan pencegahan kriminal. Wilayah Kabupaten Brebes yang luas dan jumlah penduduk yang besar, kurang lebih 1,9 juta jiwa, tentunya mengharuskan peningkatan pelayanan masyarakat yang cukup dinamis, yang mana peristiwa penting seperti kelahiran, kematian juga akan berpengaruh pada dokumen kependudukan lainnya seperti kartu keluarga, dan angka dan pendaftaran angka akta kelahiran dan kematian. Pada kemajuan teknologi saat ini, mau tidak mau kita harus mengikuti seiring dengan keluarnya Permendagri nomor 7 yaitu pelayan daring, sehingga media sosial dan media lainnya harus kita manfaatkan. Tentunya ini agar peningkatan pelayanan masyarakat lebih dekat. Kita tahu bahwa selama ini kita Kabupaten Brebes sudah melaksanakan pelayanan tatap muka dan pelayan daring. Kemudian juga kita selama ini juga melaksanakan pelaksanaan pelayanan di desa, yaitu Sahabat Desa. Alhamdulillah, ternyata dengan didekatkannya pelayanan di desa, masyarakat antusias untuk kesadaran penduduknya meningkat. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, nanti Bapak Kepala Dinas akan memberikan sambutan, kemudian kami persilakan setelah itu kita berdialog. Monggo. Apapun yang menjadi keluhan masyarakat untuk bisa disampaikan di sini. Selanjutnya kami silakan sebelumnya kepada Bapak Kepala Dinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Kabupaten Brebes, kemudian juga rekan-rekan operator kecamatan yang sudah bergabung. Pada siang hari ini kita panjatkan puji syukur kita semuanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik untuk bisa beraktivitas, termasuk di dalamnya kita juga bisa mengikuti, bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting ini, guna mengikuti
kegiatan yang baru pertama kali kita selenggarakannya, yaitu Dukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Brebes. Kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang baru kita selenggarakan, dan insya Allah kita akan terus selenggarakan ya, setiap bulan. Nanti kita umumkan baik melalui fasilitas atau aplikasi Zoom, maupun nanti kita juga akan bervariasi melakukan dialog melalui radio yang streaming di YouTube. Sebelum saya atau kita mulai ke acara berikutnya, mengawali kegiatan ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruhnya yang sudah bergabung di Zoom meeting ini, dan juga lebih khusus lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kabupaten Brebes yang sudah bekerja sama di dalam memfasilitasi Zoom meeting ini. Bapak Ibu sekalian, yang saya banggakan ya, bahwa tadi sudah dijelaskan oleh moderator atau host kita ya secara singkat tentang pentingnya dokumen kependudukan ya. Di dalam Undang-Undang Dasar kita tahun 1945, tepatnya di pasal 28D, disebutkan bahwa identitas hukum atau adminduk ini merupakan hak dasar masyarakat, dan juga ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Adminduk bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atas peristiwa penting yang dialaminya, baik lahir, mati, nikah, cerai, pindah, datang, dan sebagainya kepada instansi pelaksana. Dalam ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten kota atau di Kabupaten Brebes ini. Kemudian instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ini wajib melakukan pencatatan ya. Garis bawahi bagi kita adalah pencatatan atas laporan peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat ya. Kemudian juga perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini di Kabupaten Brebes tidak lagi diterbitkan surat keterangan pengganti KPL. Jadi surat bagi penduduk yang kemudian rekam maupun rubah data dan sebagainya yang membutuhkan KTPL tidak lagi dibekali dengan suket, tapi kita akan langsung cetak dengan belangko KTPL aslinya. Jadi tidak lagi suket. Bagi pemilik surat keterangan pengganti KTPL yang masih memegang suket saat ini, bisa langsung menghubungi tempat pelayanan di kecamatan masing-masing sesuai dengan domisilinya untuk mengambil KTPL yang sudah dicetak. Jadi Bapak-Ibu sekalian, semua pemegang suket saat ini sudah dicetak KTPL. Bapak-Ibu kalau masih memegang silakan datang ke kecamatan untuk mengambil KTPL yang sudah dicetak. Kemudian kami sampaikan juga Bapak-Ibu sekalian masyarakat Kabupaten Brebes ya, bahwa saat ini pelayanan secara nasional untuk dokumen kependudukan sudah menggunakan layanan daring atau online. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang lebih dimudahkan lagi bahwa Bapak Ibu tidak perlu datang ke dinas atau kecamatan untuk mengurus dokumen kependudukannya, kecuali
ada dua layanan yang belum bisa menggunakan online di dalam pelaksanaannya, yaitu perekaman data untuk KTPL dan kemudian untuk cek biometrik. Lainnya Bapak Ibu bisa menggunakan layanan secara daring, baik menggunakan nomor aplikasi melalui website kami maupun menggunakan nomor-nomor WA yang sudah kami sosialisasikan sesuai dengan jenis pelayanannya. Kemudian mulai tanggal 28 September ini kami sudah akan menerapkan pelayanan online secara penuh. Secara penuh, Bapak Ibu, ini perlu diketahui bersama bahwa kami akan mulai melakukan pelayanan secara online penuh. Namun demikian, apabila Bapak Ibu sudah terlanjur atau kadung datang sampai di dinas, tapi belum bisa melakukan pelayanan online, nanti tetap akan kami layani dengan dua pilihan, yaitu kami online-kan dokumen Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu bisa menggunakan Dropbox untuk menaruh atau menyampaikan dokumen pelayanan melalui kotak yang kami sediakan. Kemudian nanti operator kami akan melakukan komunikasi dengan pemohon atau Bapak Ibu sekalian, apakah dokumen ini sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, nanti akan kami beri notifikasi bahwa dokumen Bapak Ibu sudah lengkap dan bisa diambil pada tanggal yang ditentukan. Kemudian apabila dokumen Bapak Ibu ada yang kurang lengkap, nanti akan disampaikan juga dan Bapak Ibu bisa melengkapinya melalui online, yaitu di-upload, difoto di dalam kamera Bapak Ibu sekalian, dan kirimkanlah melalui nomor WA yang menghubungi Bapak Ibu. Jadi pelayanan tetap dilakukan, bukan ditolak. Kemudian juga kami sampaikan kembali bahwa sejak tanggal 1 Juli tahun 2020, seluruh dokumen kependudukan, baik itu akta kelahiran, akta kematian, kemudian dokumen pindah datang, dan dokumen-dokumen lainnya, sekarang menggunakan kertas putih HVS ukuran A4 80 gram. Jadi seluruh dokumen tidak lagi menggunakan security printing yang sudah mungkin Bapak Ibu sudah terima, tapi menggunakan kertas HVS. Kemudian tanda tangannya adalah tanda tangan menggunakan tanda tangan elektronik atau berupa barcode. Barcode ini lebih aman. Dengan kertas putih, tanda tangan elektronik barcode lebih aman karena keasliannya dapat Bapak Ibu cek melalui memindai dengan cara memindai barcode yang ada dengan aplikasi, apakah bisa dengan QR atau dengan VeriDS, dengan mungkin aplikasi-aplikasi lain bisa dipindai dan bisa dicek. Bisa dicek apakah dokumen itu asli atau tidak. Jadi kalau dokumen itu asli ketika dipindai akan langsung terkonfirmasi. Tapi apabila dokumen itu tidak asli, tidak bisa dipindai dan tentu ada kata-kata yang memberitakan bahwa dokumen ini tidak terdaftar dalam sistem Dukcapil kami. Kemudian juga salah satu keuntungan yang dapat Bapak Ibu peroleh bahwa saat ini juga Bapak Ibu bisa melakukan cetak dokumen mandiri, baik di rumah maupun di kantor atau di balai desa.
tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku apabila Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan dokumen yang sudah kami tentukan ya. Juga dengan adanya tanda tangan elektronik di kertas putih ini, ketika nanti ada persyaratan-persyaratan untuk mengurus sekolah, ya mengurus sesuatu, kemudian dokumen ini difotokopi, tidak lagi diperlukan legalisasi, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dan Mas-mas Mbak sekalian, tidak perlu lagi dilegalisasi, cukup difotokopi. Kalau kemudian pengen mengetahui dokumen ini asli atau tidak, bisa dilakukan pengecekan melalui aplikasi yang ada. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa masyarakat di dalam melakukan permohonan dokumen Adminduk agar melengkapi persyaratan permohonan dokumen sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi sebelum kemudian diupload atau mungkin diletakkan di dalam Dropbox yang ada di dinas, Bapak Ibu segera mengecek apakah dokumen persyaratan itu sudah lengkap atau belum ya. Karena ketidaklengkapan ini juga akan menghambat waktu dan proses untuk menjadi dokumen ya. Kemudian juga kebenaran data ini juga sangat diperlukan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kemudian data yang disampaikan kepada kami adalah data yang tidak benar. Ya. Tentu nanti akan mengandung ya, implikasi ya, bahwa apabila di suatu hari nanti diketahui bahwa Bapak Ibu memalsu atau memberikan data yang tidak benar atau dokumen yang tidak berlaku atau tidak benar, nanti dokumen Bapak Ibu akan dilakukan dibatalkan ya, akan dilakukan pembatalan oleh kami. Tidak hanya pembatalan, nanti Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan kegiatan transaksi yang menggunakan data kependudukan. Itu sanksi, salah satu sanksinya. Sehingga mohon juga pada teman-teman semuanya yang di kecamatan, pentingnya persyaratan dokumen kependudukan untuk menerbitkan dokumen yang dibutuhkan. Jadi cek, kemudian dilakukan validasi atas dokumen-dokumen yang diajukan, apakah dokumen itu tepat, betul tanggal lahirnya, namanya, ya. Kemudian apakah sinkron antara data yang ada di misalnya di surat nikah dengan di surat keterangan lahir dengan data-data pendukung dan formulir ajuan lainnya. Selanjutnya juga kami mohon kepada masyarakat semuanya agar bisa mengurus dokumen kependudukannya sendiri, ya. Tidak memanfaatkan calo. Calo ini adalah orang-orang yang memang sengaja ingin memfasilitasi masyarakat, tapi dengan membayar. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin dapat difasilitasi, dibantu, minta tolonglah kepada fasilitator Adminduk yang ada di desa. Itu mereka adalah fasilitator atau dengan nama petugas registrasi, dan di Brebes ini adalah namanya adalah FAD atau fasilitator Adminduk desa yang nanti akan membantu masyarakat di dalam pengajuan permohonan dokumen Adminduk baik secara online ya, bisa dilakukan pengajuan upload persyaratan secara online di desa maupun bisa dilakukan juga secara manual dengan cara tatap muka tapi dengan perwakilan ya. Dan tentu saja tujuan
harapan kita semuanya, terutama harapan dari kami di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa pelayanan yang kami berikan semoga bisa lebih cepat. Dan kita akan mendekatkan pelayanan sampai ke desa agar biaya yang Bapak Ibu keluarkan tidak mahal, tapi murah dan mudah. Dan harapan kami adalah bahwa pelayanan yang kami berikan bisa membahagiakan masyarakat seluruhnya. Sebelum saya menutup penyampaian ini, perlu kami sampaikan juga bahwa kami memiliki satu program kepedulian kepada masyarakat. Apabila di lingkungan Bapak Ibu ada masyarakat yang sudah sepuh, ya, sudah lansia, tidak bisa kemana-mana, sakit-sakitan, kemudian juga ada masyarakat yang difabel, ya, ada masyarakat yang terpencil, hubungi kami. Nanti kami akan datang ke rumah masyarakat yang memiliki keterbatasan itu, ya bukan mereka yang datang ke kecamatan atau ke tempat pelayanan kami, tidak, tapi kami akan datang ke rumah mereka untuk melakukan pelayanan perekaman data kependudukan. Silakan dikoordinasikan melalui surat kepala desa kepada kami, dan insya Allah tim kami akan menghubungi kembali dan akan menjadwalkan kegiatan pelayanan di rumah penduduk yang mengalami keterbatasan tersebut. Ya. Kemudian kami juga ada kerjasama dengan kantor pos. Ya. Bapak Ibu bisa melakukan pesan antar, ya, atau antar dokumen melalui kantor pos, ya, dengan tentu saja dengan ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Kemudian juga kami juga akan melakukan pelayanan jemput antar, ya, ke desa. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melakukan pelayanan tidak perlu ke kecamatan atau ke dinas, silakan bisa meminta bantuan desa, apakah itu untuk akta kelahiran, akta kematian, untuk KIA, ya. Nanti kami akan ambil dokumen itu ke desa, dan setelah selesai jadi dokumen, nanti kami antar kembali ke desa yang di mana Bapak Ibu berada. Dan selama ini kami juga sudah melakukan pelayanan jemput bola ke desa-desa, pelayanan perekaman dan pelayanan kependudukan lainnya ke desa-desa yang sudah ada dalam jadwal kami. Dan mohon maaf apabila di desa Bapak Ibu sekalian ada yang belum kami datangi, nanti akan kami jadwalkan di waktu yang lain, ya. Kemudian pada kesempatan ini saya juga atas nama jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes menyampaikan permohonan maaf, ya. Sekiranya dalam pelayanan kami masih belum sempurna. Ya, ini tentu kami berharap bahwa ada masukan-masukan, kritik, dan saran dari masyarakat Brebes, ya, untuk perbaikan pelayanan kami, dan kami selalu bertekad untuk meningkatkan pelayanan khususnya di dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dan kami berharap bahwa pelayanan ini dengan dukungan masyarakat Kabupaten Brebes akan bisa lebih baik. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Silakan apabila ada keluhan, ada pertanyaan bisa disampaikan di dalam forum ini. Demikian, silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, atur Untuk dibacakan ini chatnya, Mas. Kepala Dinas, Bapak Ibu sekalian, tadi telah disampaikan paparan dari Bapak Kepala Dinas. Salah satunya adalah kemudahan pelayanan kita kepada masyarakat. Harapan kami, masyarakat sudah tidak ada alasan lagi untuk mengurus dokumennya. Kita melayani
dokumen kependudukan ke desa, juga tadi sebutkan ada URC, khusus untuk orang yang sakit dan tidak secara fisik tidak memungkinkan, kalau ada laporan dari masyarakat, kami pun datang ke sana. Kami harapkan agar masyarakat jangan mengurus dokumen kependudukannya kalau perlu saja. Nah, kami sudah menyediakan kanal-kanal pelayanan secara online. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan pertanyaannya, kapan akan dimulai dilaksanakan pelayanan online secara total, Pak. Jadi nanti mungkin apakah persyaratannya sama dan sebagainya. Mungkin demikian, Pak, sebelum kami lanjutkan, mungkin ada dari para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya, baik lewat chat ataupun secara langsung, bisa kami nanti secara bergiliran. Mohon untuk teknis Saudara Pandu untuk membantu kami. Monggo silahkan dari mana? Dari Cikakak. Dari Cikakak izin bertanya. Ya. Banjarjo. Monggo silahkan dari Cikakak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas dan rekan-rekan Dukcapil yang berlangsung utama dengan Pak Kadis. Berapa dari Cikakak Banjarharjo. Saya domisili di Cikakak Banjarharjo, tapi sekarang tinggal di Bandar Lampung, Pak. Tapi saya kependudukan masih tercatat di Brebes. Terakhir juga kemarin sudah ngurus akta lahir dan kakak di Brebes. Yang pertama, Pak, yang ingin saya tanyakan, kemarin kan saya udah daftar online, tetapi kan udah diminta email ya, Pak ya. Nah, sudah jadi, sudah dicetak. Waktu itu saya minta bantuan Pak Gunarso, dan sudah saya barcode, dokumennya udah asli. Cuman kok nggak masuk ke email gitu, Pak. Maksud saya biar punya file di email arsipnya untuk PDF-nya gitu, Pak, untuk arsip saya, biar fisiknya hilang kan masih ada soft copy. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, yang tadi Pak Kepala Dinas sebutkan terkait pelayanan di desa, atau mungkin tadi sempat disebutkan juga sama moderator, katanya ada program Sabah Desa ya, Pak ya. Kebetulan saya di Cikaksi belum pernah ada dengar layanan kayak mungkin mobil Dukcapil atau apa gitu ya. Di Cikakak kayaknya saya belum ada dengar gitu, Pak. Terus kemudian gini, Pak, terkait tadi masalah calo gitu, Pak. Jadi sekarang kan sebenarnya sudah online, udah bisa lewat email, terus cukup ke desa, kecamatan, nggak perlu ke kabupaten gitu, Pak. Tetapi yang terkait tadi masalah calo itu, kadang gini loh, Pak, kayak kami kan di Cikakak Banjarharjo itu lokasi dari desa ke kabupaten itu sangat jauh, Pak. Dan masyarakat ini selama ini masih anggapnya itu masih berbayar gitu, Pak. Jadi sama kayak zaman dulu gitu. Kayak saya juga dulu waktu tahun 2011 atau 2012 gitu ya. Ngurus akta lahir buat bapak saya mau daftar haji itu dimintain 100.000 gitu, Pak. Ternyata sampai sekarang itu mindset di masyarakat itu Dukcapil itu masih bayar gitu, Pak. Dan ternyata ketika masyarakat, karena kan jauh, Pak, mungkin keterbatasan transportasi, keterbatasan waktu, akhirnya nitip ke perangkat desa. Nah, justru perangkat desanya itu yang memanfaatkan gitu, Pak. Nah, terakhir kemarin itu saudara saya, sepupu saya itu mau nikah, Pak. Dia nggak punya akta, urus. Ternyata akta sama kakaknya itu, kalau nggak salah itu dimintainnya itu 250.000 sama aparat desa. Pas saya lihat, dokumennya itu sudah online gitu, Pak. Nah, ini justru yang tadi dikatakan Pak Kadin itu, yang dikhawatirkan jadi calonnya ini ya aparat desanya ini, Pak, gitu, Pak. Jadi mohon diperhatikan gitu, Pak. Jadi mungkin bagus ini program-program Dukcapil. Cuma apa yakin dari pihak aparat desanya itu menyampaikan ke masyarakat gitu, Pak. Karena ini sebenarnya bisa jadi ini ladangnya mereka juga gitu, Pak, aparat desa. Nah, kalau saya disosialisasikan ke masyarakat gratis, saya nggak ada nilai tambahan gitu. Sementara padahal mah kan nggak perlu datang ke kecamatan ke Dukcapil gitu, Pak, bisa lewat email seperti itu. Jadi anggapnya ini uang bensin, padahal mah kan nggak ke sana gitu, Pak. Ini mohon mungkin bisa diperhatikan Pak Kadin. Saya hanya warga biasa nih, Pak, mewakili warga, keluhan-keluhan di masyarakat gitu, Pak. Karena program-program ini bagus, Pak. Saya sangat mendukung sekali program Dukcapil, tapi masalahnya apakah yakin nyampe ke masyarakat?
apakah yakin aparat desa itu bisa mensosialisasikan langsung? Karena kalau mereka mensosialisasikan, ladang mereka hilang gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suhun, Mas Indra dari Cikakak Banjarjo. Perlu kami sampaikan, Mas Indra, selamat siang. Memang betul, beliau ini beberapa saat yang lalu telah mengajukan permohonan akta kelahiran, kemudian juga persyaratan sudah dipenuhi. Kami sampaikan bahwa kalau persyaratan terpenuhi semuanya, insya Allah tidak lama, sepanjang tidak ada gangguan teknis. Tentu saja ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai kami dengan target waktu tertentu, SOP yang ada paling lama 14 hari, tapi kalau memang dimungkinkan kita bisa 1 hari dia selesai. Dan sepanjang persyaratan itu alhamdulillah bisa kita laksanakan. Kemudian kemarin kasus untuk Mas Indra, Pak Kadis, bahwa beliau sudah menyampaikan email. Dan kami sampaikan kepada bidang terkait dan sudah catat. Yang kami tahu, kami juga sudah cross check ke sana, Pak. Apakah sudah masuk email? Sudah, Pak. Coba emailnya dicek lagi. Nah ini nun sewu, kami belum konfirmasi lagi, Pak Indra, tapi secara sistem sampun, Pak Indra. Itu. Kemudian untuk menjelaskan yang terima kasih. Salam kenal Mas Indra nih. Terima kasih Mas Indra ya, di Cikakak. Tapi saya yakin nggak di Cikakak ini kayaknya sih. Ini lagi di mana nih? Pak, udah balik lagi ke Bandar Lampung, Pak. Ya. Oh iya, makanya nih saya tahu nih backgroundnya itu bukan background Cikakak ini. Lagi ini Pak, lagi WFH. Kemarin kan udah masuk, cuman sama pimpinan suruh yang positif, Pak. Iya. Ya terima kasih. Ini keluhan yang disampaikan Mas Indra ini saya kira keluhan universal, Pak. Banyak sekali keluhan ini kami terima baik melalui medsos ya, yang ada, kami juga memantau di semua medsos ya, yang ada, dan keluhan-keluhan dari dulu sampai sekarang masih ada. Tapi kalau kami secara statistik kami hitung grafiknya, menurut hitungan kami ini sudah semakin menurun, Pak. Ya, keluhan-keluhan terhadap, dulu keluhan semuanya bayar, sekarang keluhannya sudah mulai bertanya, gimana caranya upload, gimana caranya menggunakan pelayanan melalui online. Tapi yang mengeluh mengenai bayar daging masih ada, tapi jumlahnya sudah semakin sedikit. Tapi ini juga memang keluhan klasik dari dulu, Pak. Dan ini akan kami terus atasi dengan sistem. Jadi masyarakat kalau sudah bisa melakukan pelayanan permohonan langsung melalui daring, saya kira sudah tidak perlu lagi bayar ke sana kemari. Dengan alasan kemudian sekarang masyarakat sudah tahu bahwa desa pun bisa membantu untuk pelayanan pengajuan kepada kami melalui daring. Tidak perlu lagi datang ke dinas atau ke kecamatan yang memerlukan biaya. Kalaupun ya, ini kami juga masih melakukan pelayanan manual, Pak Indra, yaitu pengajuan KIA, pengajuan akta kelahiran. Kemarin saja di desa Rengas Pendawa, kami ambil 1.000 dokumen untuk pengajuan KIA. Kemudian di desa Purwatan 800 KIA, di desa kemudian di desa Tonjong itu Kutayu itu juga hampir sama sebanyak itu. Tentu saja kalau perangkat desa kemudian mengupload permohonan sebanyak itu mungkin kerepotan. Beliau bertanya, ini repot sekali kalau 1.000 diupload, kami harus bagaimana? Udah, ini aja nggak usah upload. Dokumen di packing, nanti kami ambil. Jadi kan tidak perlu ke dinas, Pak.
kami datang ke desa, kami ambil, dan nanti kalau sudah jadi seperti di Desa Pakujati juga ada ratusan permohonan sudah kami bawa dan sudah kami serahkan langsung ya ke desa, sehingga desa pun tidak memerlukan biaya untuk transportasi ke dinas. Adapun ada desa yang bertanya, kalau desa kami kemudian datang ke dinas boleh nggak? Oh silakan saja. Ya. Tapi dananya perjalanannya adalah dibebankan dari APBDes, bukan meminta kepada masyarakat. Jadi gambarannya seperti itu, Mas Indra. Kami sedang membentuk FAD. FAD ini nanti akan ber-SK, akan dicatat di kami sehingga jelas, Pak. Jelas. Kemudian apabila ada keluhan dari masyarakat, tentu kami mudah untuk melacak. Mungkin demikian, Mas Indra. Ya, mudah-mudahan penjelasan kami yang ngalor ngidul ini bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama Pak Kadis, terima kasih banyak. Atur suwun, Pak Kadis. Jadi demikian Pak Indra, tadi sudah disampaikan panjang lebar dari beliau bahwa keluhan masyarakat masih ada. Tetapi kalau kita bandingkan antara keluhan dengan banyaknya pelayanan yang sesuai aturan, tentu saja ini tidak sebanding tentunya. Tentu saja ini perlu komitmen dari semua pihak, kemudian masyarakat juga kita didik agar masyarakat bisa mandiri untuk mengurus dokumen penduduknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Insya Allah kalau memang diukur sendiri tidak akan terjadi masalah yang demikian, Pak Indra. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sekedar mereview kembali. Kemudian kita lanjutkan untuk dari Kersana, Pak Nurdi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo, suaranya hilang, Pak. Ya, ada suaranya. Ada, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati Kepala Dinas dan teman-teman, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pertama saya ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya dari 1,9 juta ya kurang lebih penduduk Kabupaten Brebes, kurang lebih 38 pada siang hari ini mengikuti Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Dinas Dukcapil. Baik, kalau masalah keluhan mungkin saya juga kurang lebih ya sama dengan Mas Indra. Sebelumnya saya perkenalkan juga, saya Dimas Nur Hadi, Pak. Kalau desanya saya dari Kubang Pari, Pak. Saya juga sama seperti Mas Indra, posisinya saya tidak di Brebes, Pak. Cuma data kependudukan saya masih asli Kubang Pari, Kersana, Brebes, Pak. Saat ini saya di Kalimantan Selatan. Yang ingin saya sampaikan, kalau masalah keluhan, tadi juga saya menyampaikan sama kurang lebih dengan Mas Indra ya. Tapi yang saya harapkan, karena mungkin kondisi masyarakat kita memang juga masih banyak yang acuh tak acuh, Pak. Mungkin mereka tahu kita sekarang harus online, daring, pakai email dan lain-lain. Tapi di sisi lain banyak yang inginnya instan dan melalui bantuan oleh perangkat desa. Itu kondisi yang saya tahu. Kenapa, Pak? Karena masalah pembuatan data kependudukan secara online juga, kalau di kami ada grup ya di desa itu untuk warganya selalu ada disampaikan di situ, ada aja infonya. Cuma secara kalau melihat masih banyak juga di situ yang komentar bahwa bagaimana cara ngurus KTP, terus kenapa sekarang masih bayar kalau ngurus KTP KK dan lain-lain. Jadi harapan saya bagaimana program yang memang sudah bagus dari dinas ini bisa diawasi dengan baik, Pak. Karena di tingkat desa mungkin pelaksanaannya belum sesuai harapan, Pak. Tapi saya makanya saya sampaikan minta tolong
bagaimana pengawasan dari pihak kabupaten terhadap desa-desa sehingga program-program itu dapat tercapai dengan baik. Kalau memang ada yang melanggar, kata tadi juga disampaikan, mungkin yang sesuai aturan itu kalau dibandingkan tidak sebanding dengan yang melanggar. Kalau memang ada yang melanggar dari perangkat desa, paling tidak ada tindakan yang jelas sehingga tidak ada lagi oknum-oknum perangkat desa yang memang memanfaatkan kelemahan warganya. Mungkin itu aja Pak sharingnya. Mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dorodi ya. Mungkin keluarnya mirip dengan Mas Indra tadi, tapi ada satu yang perlu digarisbawahi bahwa Mas Dorodi ini banyak menanyakan bagaimana pola pengawasan dari dinas ini. Ya, kalau kemudian pelayanan dibantu difasilitasi oleh desa, karena kami ini saat ini sedang melakukan uji coba pilot project di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Bantar Kaung dan Kecamatan Paguyangan untuk pembentukan FAD. Jadi nanti kalau mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan, dan saya kira ini harus bisa dilaksanakan pelayanan langsung di desa. Jadi nanti ke depan pelayanan akan dilaksanakan lebih dekat lagi, Mas Nur Hadi ya, dan Mas Indra dan teman-teman lainnya yang menyaksikan di sini. Kita sedang menyusun peraturan ya, Bupati, dan juga sedang melakukan kajian-kajian terhadap pelayanan yang kita lakukan nantinya di desa. Tentu ada pelayanan tertentu yang bisa dilakukan di desa, dan ada pelayanan nanti yang belum bisa dilakukan di desa. Jadi masyarakat nanti cukup ke desa, tidak ada transaksi uang lagi, ya, karena pelayanan langsung di situ. Pengawasan tentu akan kami lakukan. Salah satu pengawasan yang bermanfaat bagi kami yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ketika masyarakat kemudian wadul ya, mengadu, melapor, ini sebagai salah satu informasi bagi kami untuk bisa mengklarifikasi ke tempat yang diadukan. Tentu kami tidak punya kemampuan untuk bisa mengawasi selama 24 jam di desa yang ada di Brebes sebanyak 292 plus 5 kelurahan. Ini Bapak Ibu sekalian yang melakukan pengawasan di sana. Tetapi kami berkeyakinan ketika nanti regulasinya sudah ada, kemudian desa bisa melaksanakan tugas-tugas pelayanan adminduk di sana, ini akan lebih efektif ya, dan juga pelanggaran-pelanggaran yang seperti pernah dilakukan oleh oknum-oknum di desa akan sangat berkecil. Kemudian kami tegaskan kembali bahwa semua pengurusan dokumen adminduk adalah gratis, tidak ada bayar sekali, sama sekali tidak ada. Ya. Dan janganlah kami digoda, Bapak Ibu sekalian, ketika rekan-rekan kami di dinas, di tempat pelayanan, di kecamatan melakukan pelayanan dengan memuaskan, tolong jangan diberi apa-apa, cukup dengan senyum, ucapan terima kasih, tidak usah dibawakan buah, gorengan, es teh, nah, jangan, itu akan menggoda dan akan memperberat kami semua di situ. Karena walaupun itu pemberian itu ikhlas, tetapi itu tidak baik bagi kami ke depannya. Demikian mungkin Mas Nur Hadi barangkali bisa memuaskan jawaban saya. Terima kasih. Ya. Yang lainnya ini ada dari Pak Kujati. Dari Pak Kujati, Pak Solehudin. Pertanyaannya adalah terkait dengan tentang upload Pak, upload dokumen kependudukan. Jadi sekarang pelayanan online agar dipermudah. Ini mungkin perlu penjelasan Pak, bahwa meskipun dipermudah, persyaratan dan ketentuan tetap berlaku. Monggo Pak Kadis. Ya, ini yang dimaksud gimana ini, Mas Solehudin? Ya. Monggo Pak Solehudin. Monggo Pak Solehudin, silakan.
Langsung aja Pak Solidin. Monggo silakan Mas Solidin, silakan. Ini Pak siapa ini? Atau mungkin Pak Sultan Taufik dulu. Mungkin masalah upload Pak, upload dokumen Pak. Mungkin bisa. Ini ada pertanyaan dari Mas Solehuddin di Papujati nih, terkait dengan pelayanan online. Banyak keluhan dari warga di desa Papujati ini tentunya ya, mengenai penguploadan berkas dokumen persyaratan agar dipermudah. Ini sebenarnya upload itu bisa mudah. Bapak Ibu, masyarakat bisa memotret dokumen itu menggunakan kamera WA. Ya maaf, memotretnya dengan cara yang baik dan benar ya. Artinya jangan mencang-mencong hurufnya atau nanti tidak jelas sampainya, mungkin akan dikembalikan kalau seperti itu. Tapi dengan posisi yang bagus, cahaya yang cukup. Jadi cukup dengan difoto menggunakan HP semua dokumen yang ada. Ini saya kira sudah cukup mudah. Kalau ada kesulitan mungkin bisa dikonsultasikan lebih dalam pada kami. Kemudian untuk yang lain, untuk moderator silakan untuk Baik Pak Kadis dari Pak Mas Riza dari Kalimantan. Mbak Riza ini. Pertanyaannya adalah tahun lalu suami saya membuat surat pindah keluar dari Kabupaten Kudus, tapi belum sempat diurus di daerah pindah. Masih bisa digunakan atau perlu diperpanjang atau harus buat yang baru. Jadi yang bersangkutan saat sekarang posisi di Kalimantan, Pak suaminya buat pindah dari Brebes tapi belum sempat diurus ke tujuan karena tidak bisa cuti. Apakah surat pindah masih bisa digunakan atau diperpanjang? Mohon penjelasannya Pak. Mungkin Mas Eko bisa langsung aja. Mungkin dari bidang terkait Bapak Eko bisa menjelaskan terkait dengan surat pindah yang belum sempat diurus. Terima kasih Mbak Riza atas pertanyaannya. jadi untuk surat pindah yang sempat diurus 2 tahun kemarin ya dan belum dilaporkan karena mungkin suami masih ada kesibukan, silakan dilaporkan ke Disdukcapil tujuan. Dilaporkan saja. Nanti kalau memang datanya tidak bisa ditarik di sana, Gambar Mas Eko, Mas. memang sudah Gambar Mas Eko. karena memang datanya sudah surat pindahnya sudah kadaluarsa, nanti Disdukcapil tujuan akan berkoordinasi dengan kami Disdukcapil Brebes lewat kasih pindah data atau bidang pendaftaran penduduk. Nanti kami proses ulang. Surat pindahnya akan kami kirimkan secara online. Jadi koordinasi antar Disdukcapil. Tidak perlu suami Mbak Riza pulang ke Brebes lagi untuk mengurus surat pindahnya. Seperti itu. Jadi nanti biar Disdukcapil yang dituju suami Mbak Riza itu nanti berkoordinasi dengan kami, nanti biar koordinasi antar Disdukcapil. Begitu Mbak Riza. Oke. Demikian Mbak Riza, jadi dokumen Ibu
yang tidak sempat datang ke kami, memang Disdukcapil itu memberikan kemudahan. Artinya walaupun panjenengan tidak sempat ke sini, tetapi secara kebijakan aturan yang ada, itu panjenengan bisa mengurusnya. Yang penting komunikasi Mbak Risa ya. Jadi dengan kami, ini juga kami sering lakukan, banyak warga masyarakat yang dari luar pulau ke sini, kemudian karena keterbatasan ekonomi, atau karena suatu hal sehingga tidak dapat mengurus kepindahannya dari sana. Nah, yang penting bisa datang langsung ke Disdukcapil nggih, Pak Eko nggih. Jadi mereka komunikasi. Yang jelas tidak ada kesulitan bagi warga masyarakat yang terkendala masalah tersebut. Ke Disdukcapil setempat. Komunikasi aja ke Disdukcapil setempat, nanti antar Disdukcapil kita akan koordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita lanjutkan nggih dari Dawuhan Mas Sulhan Taufik. Monggo Mas Sulhan Taufik. Oke. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan. Jadi saya mau bertanya terkait dengan pelayanan online melalui website pelayanan.dindukcapil.brebeskap.go.id. Saya beberapa waktu yang lalu itu mengajukan proses update data terutama di kartu keluarga, karena kalau saya lihat di website itu memang menyediakan pelayanan untuk perubahan atau pengembangan data di kartu keluarga. Akan tetapi di bulan April saya mengajukan berkas-berkas yang sudah di-scan juga sudah saya upload. Waktu itu ada berkas yang kurang, sudah saya lengkapi, tetapi sampai sekarang itu masih dalam proses verifikasi. Jadi kurang lebih sudah dari bulan April sampai sekarang data yang saya masukkan untuk diupdate belum ada tanggapan seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan perekaman EKTP, banyak yang mengeluhkan bahwa ketika ada penggantian KTP itu untuk data memang dirubah, tetapi untuk foto kan pastinya tiap orang setiap kali ada perekaman dan jangka waktunya tidak dalam waktu yang singkat, dalam jangka waktu yang cukup lama, itu pasti data-data terutama foto itu kan berubah. Tapi yang sering terjadi, foto-foto yang seharusnya sudah diupdate dengan foto yang baru itu masih menggunakan foto yang lama. Mohon untuk bisa diberi penjelasan terkait dengan itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Sulhan dari Dawuhan. Ya. Mengenai update data yang Mas Sulhan kirimkan lewat website kami, itu di keterangannya masih belum terproses ya? Iya Pak, masih dalam proses verifikasi dari bulan April. Oh iya ya. Ya. Mas Sulhan boleh catat nomor WA saya. Boleh Pak. Nanti bisa dikirimkan nama dan NIK nomor kakak ke WA saya. Ya, baik Pak. Sebentar. Ya. Nah, nanti untuk kami cek. Ada pulpoin Pak. Ada seperti itu, tidak ada aplikasi seperti itu, Mas. Gitu, Mas. Oh, baik. Artinya seperti ini, Pak. Kadang kan KTP saya gunakan juga untuk proses verifikasi di beberapa aplikasi online, terutama seperti contoh sekarang ini kan banyak penggunaan uang elektronik. Untuk proses verifikasi itu kan kadang menggunakan KTP dan juga foto terbaru. Kadang ada juga beberapa dari proses verifikasi itu antara foto yang sekarang beda dengan foto yang di KTP, akhirnya proses verifikasinya itu gagal. Seperti itu Pak. Jadi makanya saya tanyakan salah satu contohnya karena itu. Ya, sebenarnya lembaga pengguna itu tidak boleh menggagalkan sesuatu hanya karena beda antara foto KTP elektronik dengan foto yang sekarang ya. Jadi verifikasinya ya berdasarkan NIK harusnya. Begitu Mas Sulhan. Baik Pak, terima kasih atas solusinya. Sama-sama.
Saya kira ini jawaban, saya tambahkan jawaban untuk Mas Taufik. Kalau ada lembaga yang kemudian menolak gara-gara verifikasi fotonya tidak sama, itu saya kira itu lembaga itu belum terhubung dengan kerjasama data di SIAK di kami. Kalau dia itu standarnya adalah standar data biometrik, ya tentu tidak akan menggunakan wajah, ya, tapi menggunakan data biometrik yang ada di dalam KTP itu sendiri dengan cara menggunakan misalnya alat katedral, ya, men-tap di alat itu nanti tentu akan terverifikasi data itu apakah benar apa tidak. Ya mudah-mudahan itu bukan layanan-layanan dasar, ya. Tapi kalau seperti BPJS, Perbankan Nasional itu semuanya sudah melakukan kerjasama pemanfaatan data dengan Dirjen Dukcapil, Mas Taufik, ya. Baik, Mas Taufik, ini sudah banyak pertanyaan ini sudah ada 5 penanya. Kemudian kita lihat di chat belum ada. Atau mungkin ini ada yang mau bertanya secara langsung, silakan angkat tangan. Mas Aziz Muslim, monggo Mas Aziz Muslim, selamat siang, monggo silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang pertama saya mendapatkan beberapa warga masyarakat yang anak-anaknya belum mempunyai akte kelahiran. Mereka sangat berusaha untuk membuat akte kelahiran. Maka saya pernah berinisiatif, bisakah dibuatkan kolektif? Artinya mungkin saya membantu untuk mengumpulkan sertifikatnya jadi kolektif, Pak. Kalau bisa, insya Allah akan saya lakukan. Jadi pengen membantu masyarakat membuatkan akte kelahiran secara kolektif. Kemudian yang kedua, ini yang jadi saya adalah di mana KTP kakak saya itu ada gelarnya, Pak. Ada gelarnya, jadi Adisi SPG, istri juga Akademi Amawati SPG. Itu pengen menghilangkan gelar karena dari 4 anak saya itu ada 1 yang tidak masuk. Apa karena kesalahan di mana? Jadi pada saat pembuatan BPJS, anak yang ketiga itu tidak terhitung. Jadi anak 1, 2, 3, 3-nya sudah masuk. Ternyata mungkin ada kesalahan di sana, hanya ada SPG saja, tidak ada SPG. Jadi caranya untuk merubah itu bagaimana, Pak? Dari pengen saya itu merubah semua dari KTP, maka supaya tidak ada belahnya. Mungkin saja. Dia ada 2, yang pertama pembuatan akte secara kolektif masyarakat. Ya karena saya pernah membantu, pengalaman membantu itu waktu itu masih ke Capil, tidak online. Memang datang daftar mengambil 1 minggu lagi atau pulang perginya juga membutuhkan waktu dan biaya, sehingga gampangannya ada pembeli, ada aparat kita kan ini nyoba status gue, jadi akhirnya kita ada yang berani kita setelah dihitung 2 kali PP, ya habisnya hampir sama. Jadi pengen saya kalau kita kolektif, kita pengen tahu caranya bagaimana supaya kita bisa membantu warga yang kan membuat aktivitas. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya Mas Aziz, Tanjung ya ini ya. Di Tanjung ya? Ya. Mas Aziz berarti. Mas Aziz di Tanjung ya? Ya, biasanya Lumbar. Kelihatan background-nya kelihatan Tanjung itu.
Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, yang pertama terkait dengan akta kelahiran kolektif, ya silakan saja, bisa, ya bisa, dan ini mungkin lebih efektif ya daripada kemudian masyarakat datang berbondong-bondong ke dinas ya untuk mengurus akta kelahiran, atau mungkin masih ada kesulitan di dalam upload secara online ya, bisa dilakukan pelayanan manual secara kolektif, bisa. Nanti kami ambil di balai desa. Jadi nanti Mas Asih silahkan kalau mau mengkoordinasikan ya untuk masyarakat yang akan mengurus akte, bisa melalui kepala desa setempat. Nanti beritahu kami di dinas agar kami nanti akan datang ke desa, bukan kecamatan ya, Bapak. Nanti tunggu aja di desa, kami ambil persyaratan itu. Ya. Nanti setelah selesai, kami antar lagi, Pak. Ya, antar lagi ke desa lagi. Mudah-mudahan persyaratannya lengkap. Yang tidak lengkap tentu nanti akan kami lakukan verifikasi langsung di desa. Ya, jadi yang tidak lengkap akan langsung dipisah. Kemudian yang sudah lengkap nanti akan kami proses di dinas. Kemudian terkait, ya nanti ada pilihan juga. Nanti kalau memang kami tidak sempat datang untuk mengantar dokumen yang sudah jadi, nanti akan kami poskan dengan biaya kami, Pak. Jadi masyarakat nanti benar-benar ini gratis, Pak. Gratis, tidak ada biaya. Kami biarkan kami yang datang, kami yang mengeluarkan biaya. Kemudian untuk perubahan data, monggo silakan, bisa di kecamatan, bisa ke dinas. Bahkan nanti Mas Aziz kalau mau melakukan perubahan data bisa upload persyaratan ya ke kami, tidak usah datang ke dinas. Jadi nanti akan langsung bisa difasilitasi secara online. Demikian Mas Aziz. Terima kasih. Terima kasih. Mas Mandu. Baik, untuk Mas Aziz mungkin sudah bisa menangkap jawaban dari Pak Kadis. Pada intinya itu sebenarnya pelayanan kita mudah, Pak Aziz. Karena ini masalah keperdataan juga sebetulnya bisa secara kolektif, Pak Aziz. Jadi sepanjang persyaratan dan ketentuan berlaku. Bisa tadi disampaikan, bisa kolektif dikumpulkan di desa, atau juga bisa dikirim via pos. Tentu saja mungkin untuk persyaratan, sebenarnya warga masyarakat bisa melihat di website kami, website Dindukcapil Kabupaten Brebes. Di sana ada beberapa menu yang bisa dilihat masyarakat, syarat untuk akte apa saja, kemudian syarat-syarat lainnya juga bisa dilihat. Kalau untuk kemudian masih bingung, komunikasi saja atau melaporkan kepada media kontak-kontak kami yang tersedia. Demikian Pak Aziz yang perlu disampaikan, mudah-mudahan bisa cukup jelas ya, Aziz ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ada lagi ini yang mau bertanya, silakan. Ini Mas apa ini? Mas Burhan. Mas Burhan, ada pertanyaan Mas Burhan? Pak Burhan, Mas Burhan ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah pukul 2 lebih, Pak. Dari rencana kita 1 jam, kita sudah lebih 15 menit. Mungkin masih ada beberapa sisa waktu. Kami persilahkan sebelum nanti acara ini kami tutup. Tentu saja ini yang belum jelas atau yang perlu ditanyakan langsung, kami membuka kanal-kanal untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat yang ada di Panjenengan semua dengan yang kanal-kanal yang sudah kami sediakan. Ada lagi nih chat dari mana ini? Mas Mandu? Ada lagi Mas Mandu? Hasil Zoom meeting tolong di-share. Direkord ya Mas Mandu? Oke. Oke. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya acara Pak Kadis monggo untuk memberikan penjelasan di akhir sesi ini. Ya. Demikian untuk kegiatan BMM yang pertama ini, terima kasih atas
peran serta Bapak Ibu sekalian. Ini terutama yang sudah bertanya nih ya, Mas Indra, Mas Nur Hadi, Mas Taufik, Mas Aziz, ya, Mbak Risa ya, dan tetap walaupun tidak berada di Brebes, tetap bisa bertanya dari manapun ya, terkait dengan masyarakat Brebes. Ya. Kemudian menutup kegiatan atau acara atau jumpa pada siang hari ini, saya ada beberapa pesan. Yang pertama, silakan Bapak Ibu sekalian yang pemegang suket, yang masih memegang suket, segera tukarkan suket yang dipegang dengan KTP-L yang sudah dicetak dan dapat diambil di kecamatan masing-masing, sudah dicetak bagi pemegang suket. Kemudian yang kedua, kami juga mengingatkan bahwa pelayanan kami secara bertahap menggunakan pelayanan online, dan kami mulai tanggal 28 September ini akan total melakukan pelayanan online ya. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa melakukan pelayanan online, kemudian terlanjur datang ke tempat pelayanan kami, baik di dinas maupun di kecamatan, nanti tetap akan kami fasilitasi dengan cara dibantu update dokumen. Dan yang kedua adalah meletakkan atau menaruh dokumen itu di dalam Dropbox. Ya. Dokumen yang akan ditaruh di dalam Dropbox wajib dilengkapi dengan nama, alamat, nomor HP yang bisa dihubungi, dan nomor email. Nanti operator atau petugas kami akan menghubungi Bapak Ibu yang melakukan permohonan secara manual. Kemudian yang ketiga, jangan lupa jangan mengurus dokumen Adminduk ketika butuh, tapi segera urus dokumen Adminduk sesegera mungkin Bapak Ibu memiliki kesempatan. Dan yang terakhir, kami sampaikan bahwa seluruh pelayanan permohonan dokumen Adminduk di Kabupaten Brebes dan di seluruh pelayanan Adminduk se-Indonesia ini adalah gratis atau tidak berbayar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dengan telah ditutupnya acara ini pada Kepala Dinas, maka acara ini telah selesai. Menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini akan berlanjut di periode selanjutnya, acara Dukcapil Menyapa Wong Brebes. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan, tapi kanal-kanal atau media yang bisa dihubungi akan kami terbuka selalu kepada masyarakat. Marilah kita tutup acara pada siang hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Gunarso, Pak Kadis. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.